Hai teman-teman dan para pengasuh, selamat pagi, shalom. Di saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online Jemaat GPM Masoid. Untuk itu, mari kita angkat pujian, mari kawan dan haleluya haleluya. 1, 2, 3. Kakak-kakak pengasuh dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena di pagi hari ini kami akan beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau datang, berkati kami, agar supaya apa yang diberikan oleh kakak-kakak pengasuh kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Para pengasuh dan teman-teman, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil pada Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anakmu akan membaca firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyela, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan video inspirasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Suatu ketika ada seorang pria. Dia memiliki seorang putra yang sangat dicintainya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain bersama, bercerita, memancing, dan sebagainya. Pria ini bekerja sebagai pengatur jalur kereta api dekat danau, dan di situ ada sebuah jembatan. Anaknya pun sangat senang sekali ketika melihat kereta api. Ekspresi senangnya terlihat dari senyum yang tergambar di wajahnya ketika dia dapat melihat mereka yang melakukan perjalanan dengan kereta api dengan berbagai macam ekspresi rasa yang mereka tampilkan. Ada yang merasa bahagia, ada yang merasa kesepian, ada yang merasa marah, ada yang hanya peduli dengan penampilannya, bahkan ada yang mengekspresikan rasa benci, dan bahkan di antara mereka ada yang kecanduan narkoba. Suatu hari, seperti biasanya, sang anak menemani ayahnya di tempat kerja. Sementara ayahnya bekerja, sang anak sibuk memancing di tepi danau. Karena ada kapal yang akan lewat, sang ayah harus menaikkan jembatan yang biasanya dilintasi oleh kereta api. Sang ayah menekan tombol dan jembatan itu pun terangkat sehingga kapal bisa lewat. Ketika sang anak sementara memancing,
Dia mendengar suara kereta api. Makin lama makin dekat menuju jembatan. Dia pun segera berlari memanggil ayahnya sambil berteriak, memberitahukan ayahnya bahwa kereta api akan segera melintasi jembatan itu. Orang-orang yang ada di dalam kereta api itu tidak menyadari bahwa jembatannya sementara terangkat. Ketika kereta api semakin mendekat, sang ayah hanya kaget dan memanggil anaknya. Tetapi ketika sang ayah melihat ke tepi danau, anaknya tidak ada. Ternyata anaknya menuju ke arah tempat tuas berada, dan dia berusaha untuk menekan tuasnya agar jembatan itu bisa turun kembali. Namun apa daya, anak itu jatuh. Ketika sang ayah ingin berlari ke tempat anaknya, kereta api semakin dekat dan dengan cepat semakin dekat dengan jembatan. Sang ayah bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia membiarkan jembatannya terangkat, maka dia punya kesempatan untuk menyelamatkan anaknya. Tapi bagaimana dengan kereta api dan orang-orang yang ada di dalamnya? Mereka tidak akan selamat karena menabrak jembatan itu. Namun, jika sang ayah menurunkan jembatannya, maka kereta api itu bisa lewat. Tetapi anaknya terjepit dengan jembatan itu. Sang ayah semakin bingung mana yang harus dia pilih. Menyelamatkan orang-orang yang ada dalam kereta api itu, ataukah menyelamatkan anaknya? Ketika kereta api itu semakin dekat dengan jembatan, sang ayah hanya dan akhirnya memutuskan untuk menarik tuasnya dan membiarkan jembatan itu turun sehingga kereta api itu bisa melintasinya dan orang-orang yang berada di dalamnya bisa selamat. Namun apa yang terjadi ketika kereta api itu bisa lewat? Sang ayah hanya bisa mengekspresikan rasa hatinya dengan menangis dan berteriak karena dia telah mengorbankan anak satu-satunya yang sangat dia cintai demi mereka yang ada di dalam kereta api itu. Sekalipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Bagaimana sang ayah yang sangat sedih ketika harus kehilangan anaknya. Sang ayah pun berlari dan mengangkat tubuh anaknya yang telah terbujur kaku. Dia terus menangis dan menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang sangat dia cintai. Demikian pula kasih Bapa untuk kita semua, sehingga Dia rela mengorbankan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan bagi kita. Ekspresikanlah kasih Bapa dalam Tuhan Yesus melalui sikap hidup yang menyenangkan hatinya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana cerita yang tadi? Apa yang anak-anak pelajari dari cerita yang tadi? Pasti anak-anak ada yang merasa sedih, ada yang marah, tetapi pasti ada pertanyaan, mengapa harus demikian? Secara singkat kakak pengasuh mau menceritakan kembali bahwa dari cerita yang tadi mengisahkan tentang kasih sayang yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya yang tunggal. Tetapi dalam suatu kondisi yang mengharuskan seorang ayah harus mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan pengorbanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Padahal dia adalah anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus menjadi jembatan damai untuk memenuhi janji penyertaan Allah kepada manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui kisah tadi, melalui pembacaan firman kita di hari ini, ada 3 pesan penting yang harus kita maknai di saat ini. Yang pertama, hiduplah dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, karena kita semua, kakak pengasuh dan adik-adik, adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Dan pesan yang kedua, manfaatkanlah talenta yang adik-adik semua miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan pesan yang ketiga, yaitu takut Tuhan. Berkomitmen dengan sungguh untuk melaksanakan semua perintah Tuhan. Demikian adik-adik pesan firman di saat ini. Selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan menguatkan adik-adik untuk tetap menjadi saksi Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus cintai, untuk menjawab pesan singkat kita di saat ini, kakak pengasuh mengajak kita semua menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. 1, 2, 3. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
Yesus dan teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang baik, di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur, marilah kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal dan kudus, syukur dan terima kasih Engkau sungguh baik bagi seluruh kehidupan kami. Di hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur anak-anak terkasih sudah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab pendidikan mereka, dengan setiap aktivitas bermain mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan orang tua terkasih yang mengasuh mereka. Diberkati mereka dengan seluruh kehidupan pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para komisi, bahkan teman-teman mengasuh yang tetap mengasuh, membimbing, melaksanakan tugas dan tanggung jawab keterpanggilan ini. Diberkatilah mereka dengan setiap pekerjaan, bahkan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, bagi kondisi COVID ini ya Tuhan Yesus, dengan seluruh kehidupan anak-anak terkasih. Engkaulah kupu pertahanan, benteng bagi seluruh kehidupan mereka. Mereka akan tetap terselamatkan oleh kuasa dan kasih Allah Bapa sendiri. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang tetap menopang seluruh kegiatan dalam membatasi akan penyebaran virus COVID-19 ini Bapa di sorga. Diberkatilah mereka semua. Ini doa dan harapan kami, ampun kami punya dosa dan salah banyak. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan pada akhirnya kesempurnaan dari doa ini hanya daripada Tuhan Yesus sendiri yang tetap mengajarkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian Hanya Dekat Allah Saja. 1, 2, 3.
mohon berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kami yang beribadah di saat ini, menyertai dan memberkati semua orang. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian. Bapa terima kasih. 1, 2, 3.